Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Novia Yustiana, NIM 1930201255, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden-Patah Palembang. Baiklah, di video ini saya akan memenuhi tugas saya yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Hani Atusolika. Beliau mengajar mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI. Di video kali ini saya akan membahas yang pertama, pandangan tentang peran bahasa Indonesia MI, yang kedua, dampak bahasa asing bagi anak, yang ketiga, upaya pelestarian bahasa Indonesia MI. Langsung saja, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pandangan tentang peran bahasa Indonesia MI. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang kita gunakan untuk bertutur kata, berkomunikasi dengan yang lainnya. Pembinaan bahasa Indonesia adalah usaha yang kita lakukan secara terencana untuk meningkatkan mutu serta kebanggaan bagi para pelajar bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia ini dapat kita lakukan di berbagai tempat dan situasi. Baiklah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu di lingkungan sekolah. Sekolah adalah ruang yang paling tepat untuk para murid mengasah kemampuan berbicara serta kecerdasan dalam berbahasa. Membina bahasa Indonesia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena kita tahu kurangnya kesadaran bagi para penonton untuk memperdalam bahasa Indonesia. Sehingga kadang bahasa Indonesia akan tercampur dengan bahasa yang lain. Maka dari itu, sekolah dapat meningkatkan kebanggaan akan berbahasa Indonesia dengan cara melatih, membina, dan membimbing para murid dalam bertutur kata yang baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan juga, sekolah dapat terlibat dalam pembinaan bahasa Indonesia dengan berbagai cara. Yang pertama, ikut terlibat semua pihak sekolah dalam menciptakan suasana yang nyaman, bertutur kata yang baik, sopan santun dengan suasana. Yang kedua, membuat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia, seperti lomba cipta puisi, lomba cerpen, lomba membuat dongeng, dan hal lainnya yang berhubungan dengan pembinaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menerapkan sistem literasi sebelum memulai pembelajaran di sekolah. Yang keempat, menyediakan buku panduan atau buku pedoman bagi para pelajar untuk menarik minat belajar siswa dan untuk mengenal bahasa Indonesia lebih dalam lagi, seperti kamus, agar siswa tahu seperti apa wujud asli bahasa Indonesia itu. Baiklah, selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang dampak bahasa asing bagi anak. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Langsung saja, dampak positif belajar bahasa asing bagi anak. Bayangkan jika otak anak bagaikan botol yang belum terisi apapun. Jadi, jika kita isi dengan pelajaran-pelajaran bahasa asing, maka daya serap mereka itu sangatlah tinggi. Dengan daya pikir seperti itu, anak-anak cenderung lebih mudah memahaminya. Apalagi anak itu menyenangi pelajaran yang kita berikan. Contohnya, yang pertama, mampu meningkatkan perolehan bahasa anak. Yang kedua, menguntungkan dalam berbagai kegiatan. Misalnya pergaulan internasional, bisnis, sekolah. Yang ketiga, anak akan melalui tahap perkembangan bahasa relatif yang sama, meskipun setiap anak dapat mencapai tahapan-tahapan tersebut pada usia yang berbeda. Yang keempat, semakin banyak orang-orang berkomunikasi dengan bahasa asing, maka semakin cepat pula daya transfer ilmu pengetahuan. Yang kelima, anak akan memperoleh 2 atau lebih bahasa dengan baik apabila terdapat pola sosial dan konsisten dalam berkomunikasi, seperti dengan siapa,
bahasa apa, di mana berbahasa apa, atau kapan berbahasa apa. Dan yang terakhir, sangat baik untuk kemampuan dan fisik otak anak. Baiklah, selanjutnya dampak negatif bahasa asing bagi anak. 10 tahun terakhir, kemampuan anak bicara bahasa asing memang sedang naik daun. Banyak orang tua seakan berlomba-lomba agar anak mereka memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa. Hal ini memang bagus untuk kemampuan anak karena persaingan global. Akan tetapi, ada beberapa efek yang bisa muncul pada anak bila mereka Anda paksa untuk belajar bahasa asing sejak dini. Yang pertama, terlambat berbicara. Balita rentan mengalami speech delay atau sering disebut dengan terlambat berbicara. Bila orang tua mengajarkan mereka bahasa asing sejak dini, anak akan mengalami kebingungan dalam berbicara. Anda mengajarkan bahasa asing, tetapi di rumah semua orang bicara bahasa Indonesia. Anak akan bingung memiliki bahasa mana yang akan Anda gunakan untuk percakapan sehari-hari, karena itu bisa menghambat kemampuan bicara mereka. Yang kedua, kemunduran bahasa. Ternyata mengajarkan anak berbahasa asing terlalu dini bisa menyebabkan kemunduran berbahasa. Karena dengan belajar bahasa asing, jumlah kosakata yang dikuasai anak harus terbagi. Misalnya, seharusnya menguasai 20 kosakata dalam 1 bulan. Namun, porsi tersebut terbagi menjadi 2, 10 kosakata bahasa Indonesia dan 10 kosakata lainnya bahasa asing. Hal ini dapat menyebabkan anak terlambat menguasai bahasa. Yang ketiga, menjadi stres. Mengajarkan bahasa asing sejak dini juga bisa menyebabkan anak menjadi stres. Ia harusnya aktif berbicara, memiliki kecenderungan jadi pendiam. Karena itu, kita sebagai orang tua nantinya sebaiknya tidak memaksa anak untuk memahami bahasa asing sejak dini. Baiklah, selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang upaya pelestarian bahasa daerah MI. Upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, membentuk komunitas belajar bahasa daerah. Data terakhir yang dikutip dari riset Badan Bahasa Kebudayaan dan Pembukuan Kementerian Pendidikan Indonesia tercatat 718 bahasa daerah. Dan pastinya jumlah ini bukan angka stabil karena bisa saja pencatatan jumlah bahasa daerah ini berubah-ubah. Anak muda yang mempunyai kemampuan untuk menguasai bahasa daerah tentu bisa mengajarkan orang-orang dengan kemampuan yang sama untuk berkolaborasi membentuk komunitas sebagai wadah belajar bahasa daerah. Karena masih sangat jarang komunitas anak muda bergerak di bidang kebudayaan. Padahal komunitas berbasis budaya punya banyak peluang untuk menarik minat masyarakat dan terus berkembang. Yang kedua, semangat untuk mau mempelajari bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah tidak akan ada artinya jika hanya sekedar harapan. Perlu tindakan nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa daerah tetap menjadi bahasa komunikasi di tengah-tengah arus globalisasi. Upaya pertama yang harus bisa ditempuh adalah dengan langsung mempelajari bahasa daerahnya. Jika menaruh semangat yang kuat untuk belajar bahasa daerah, maka akan lebih mudah untuk melestarikannya. Karena mulai mengenal dan memahami bahasa daerah dari diri sendiri itu jauh lebih baik. Yang ketiga, membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah. Jika kalian berminat dalam kepenulisan, kalian bisa mengembangkan minat kalian dengan membuat tulisan-tulisan berbahasa daerah. Dan juga jika kalian membuat tulisan bahasa daerah yang menyangkut tema-tema kebudayaan,
tentu jadi keseimbangan yang membuat bahasa daerah bisa menjadi populer kembali, bersama dengan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, membuat video tutorial belajar bahasa daerah. Sekarang sudah zamannya teknologi. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk mempromosikan bahasa daerah. Kita bisa membuat video-video kreatif yang mengajarkan tutorial bahasa daerah dan membagikannya di media sosial. Jadi, melestarikan bahasa daerah bukanlah hal yang sulit, bahkan bisa lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang. Dan yang terakhir, melestarikan dalam berbahasa daerah di pergaulan sehari-hari. Kita bisa berbahasa jika terbiasa dalam menuturkannya. Melestarikan bahasa daerah agar bisa dikenal luas oleh semua kalangan masyarakat memang merupakan tujuan yang baik. Namun, hal yang paling tepat dengan memulai membiasakan dulu pada diri sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.